Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video ini, saya akan membahas teori komunikasi antar budaya dalam interaksi antar budaya yang terjadi pada komunitas K-pop. 하나, 둘, 셋. Dalam masa digital ini, teknologi telah membantu kita dalam segala hal, mulai dari kemudahan dalam mengakses informasi sampai menciptakan ruang-ruang digital baru bagi kita untuk mengekspresikan identitas dan berkomunikasi secara global. Saat ini banyak sekali komunitas K-pop yang menciptakan ruang bagi sesama penggemar untuk mendukung ataupun membahas idolanya, seperti di X, Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Nah, di dalam platform tersebutlah mereka melakukan interaksi dan berkomunikasi ke sesama anggota komunitas. Saat berinteraksi itulah berkaitan dengan teori-teori komunikasi antar budaya, yakni teori identitas sosial dan teori akomodasi komunikasi. Ketika individu masuk ke dalam sebuah komunitas K-pop lalu aktif di dalamnya, maka dapat dikatakan individu itu memiliki identitas baru sebagai K-popers. Karena identitas sosial berkaitan dengan bagaimana cara individu mendefinisikan dirinya berdasarkan kelompok sosialnya. Menurut pandangan Henry Tajfel, proses ini bermula dari kategorisasi sosial, di mana seorang individu mulai membedakan dirinya dengan kelompok lain. Contohnya seperti individu masuk ke dalam fandom A dan melabeli dirinya sebagai fandom A. Setelah masuk komunitas fandom A, individu ini akan mengidentifikasi cara bersosialnya komunitas fandom A. Kemudian dia akan menyerap nilai-nilai bahasa dan norma yang berlaku di dalam komunitasnya sampai terbentuk konsep diri. Alhasil, label fandom A ini bukan sekedar label eksternal, melainkan sebuah identitas yang memberikan rasa memiliki dan kebanggaan emosional bagi individu tersebut dalam interaksi sosialnya. Identitas sebagai fandom A ini kemudian termanifestasikan melalui proses komunikasi yang disebut sebagai akomodasi komunikasi. Dalam interaksi antar budaya di komunitas K-pop, seorang penggemar cenderung melakukan akomodasi komunikasi, yakni menyesuaikan cara berkomunikasi dengan melihat siapa lawan bicaranya. Individu yang tergabung dengan fandom A akan melakukan konvergensi sebagai upaya menyesuaikan gaya komunikasi agar serupa dengan anggota komunitasnya. Penggunaan istilah-istilah seperti bias, comeback, fancam, hingga serapan bahasa Korea seperti annyeonghaseyo, sarange, sebak, dan fighting merupakan bukti nyata dari akomodasi ini. Dengan melakukan konvergensi, individu ini berusaha mengurangi jarak sosial dan memperkuat ikatan emosional sesama fandom A dari berbagai wilayah. Sebaliknya, dalam situasi tertentu, mereka juga bisa melakukan divergensi atau menonjolkan ciri khas budaya lokalnya untuk menunjukkan keunikan identitas mereka di tengah keberagaman komunitas K-pop global. Seperti kegiatan berbagi di suatu wilayah yang mengatasnamakan fandom tertentu dan mengadakan event K-pop dengan memadukan budaya lokal sekitar. Nah, dinamika akomodasi inilah interaksi antar budaya dalam komunitas K-pop tetap terjaga keharmonisan dan solidaritasnya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa interaksi antar budaya dalam komunitas K-pop bukan sekedar fenomena hobi biasa, melainkan proses komunikasi yang kompleks. Melalui teori identitas sosial, kita melihat bagaimana individu menemukan ruang dan kebanggaan baru sebagai seorang penggemar. Identitas ini kemudian diperkuat melalui akomodasi komunikasi, di mana penggunaan bahasa dan istilah unik menjadi jembatan yang meruntuhkan sekat perbedaan budaya. Pada akhirnya, teknologi bukan hanya mendekatkan yang jauh, tetapi menciptakan ruang di mana perbedaan melebur menjadi satu solidaritas yang harmonis. Dan yang terpenting, tetap jagalah etika dimanapun kalian berinteraksi dalam suatu komunitas digital maupun sebaliknya.
Saya Afifah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!